warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Baiklah, apa kabarnya hari ini semuanya? Datang hari ini semua temannya ketua kelas. Datang, Bu. Oke, ayo kita kasih dulu doanya, Nak. Ada makhluk hidup. Di situ ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Itu makhluk hidup kan? Kemudian keanekaragaman hayati itu terdiri satu dari gen, dua jenis, yang ketiga ekosistem. Jenisnya dari apa? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kalau dari gen, contoh kulit manusia itu ada yang berwarna hitam, sawo matang, dan putih. Kalau ekosistem Indonesia dari cuaca, contohnya ada hujan, musim hujan, musim kemarau, panas, terus apa lagi? Ya. Kemudian kalian tahu nggak apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu berhubungan atau yang berasal dari makhluk hidup. Lihat dulu kosakata. Apa itu hayati? Berhubungan Atau berasal dari makhluk hidup. Nah, ibu ada gambar ini. Coba kalian gambar gambar ini. Lihat. Ini gambar apa? Flora dan fauna. Ibu mau tanya, kalau flora itu apa? Flora itu apa? Tumbuhan. Flora itu apa? Tumbuhan. Nah, kalau fauna? Hewan. Sekali lagi, jadi flora itu apa, anak-anak? Tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Oke. Itu yang mau kita bahas juga pada hari ini. Keanekaragaman. Satu. Flora dan fauna di Indonesia. Flora di Indonesia. Yang kedua ada tuh laut di bagian tengah. Yang ketiga di baca kuat dulu ya. Kita ada flora dan fauna di Indonesia. Ayo baca. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat, Asia, Tengah, dan Timur Australia. Wilayah Tengah disebut dengan wilayah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah Timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia.
Adapun wilayah barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Nah, coba kalau di Indonesia Barat itu wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti apa Manda? Nah, kemudian kalau fauna di Indonesia Barat umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti apa dari Pak? Oke, kemudian ada flora di Indonesia Tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya apa? Akila Putri, nggak ada nih. Contoh flora tipe peralihan antara didominasi oleh selain anggrek, sukses, pidana, pala, dan Oke, kalian sekarang flora di Indonesia Timur itu didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim dan hutan bakau di daerah pesisir. Nah, contohnya Kalisa apa aja? Matoa, bawah tahu, tikus, jati, kerbau, dan sebagainya. Kemudian fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan kembaliannya berkantong. Contohnya apa Ilaika? Oke, coba ibu mau tanya bareng-bareng. Anak-anak sekalian, coba sebutkan flora yang terdapat di Indonesia bagian barat. 1. Ada apa aja? Tanamannya berani. Kemudian Kerui, rotan, busa, banteng, kerbau. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman sebelumnya. Pertanyaan pertama, 1. Apa manfaat yang bisa didapatkan? Tulis dulu, apa manfaat yang bisa didapatkan dari kekayaan hayati tersebut? Yang kedua, apakah menurut kalian kekayaan hayati ini sudah dijaga dengan baik dan mengapa? Berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Nanti ibu pilih untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kerjakan. Ya, ibu akan pilih satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan teman sebangkunya. Baju dulu untuk Farid dan Joya menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Sama dulu teman-temannya. Yuk. Hai teman-teman. Hai teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baca oleh sama-sama. Nomor 1. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari kekayaan hayati tersebut? Manfaat yang bisa didapatkan dari kekayaan hayati adalah 1. Ketentraman hidup, 2. Hubungan sosial lebih harmonis, 3. Sebagai obat-obatan dan sandang pangan. Yang nomor 2. Apakah menurut kalian kekayaan hayati ini sudah dijaga dengan baik? Mengapa? Sudah, karena kita sudah sama-sama menjaganya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada yang tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kemudian sekarang lihat aku mulai. Di situ ada pemanfaatan sumber daya alam. Sudah lihat bukunya? Sudah, Bu. Nah, ibu jelaskan ya. Pemanfaatan sumber daya alam itu yang pertama, 1. Sebagai sumber bahan pangan. Kita memiliki banyak bumbu dari sumber bahan pangan yang kita miliki. Seperti apa contohnya? Pada jahe, bawang, lengkuas, putih, serai, dan aneka cabai. Bumbu ini untuk olahan masakan Nusantara menjadi beragam. Yang kedua sebagai apa? Obat-obatan. Contoh, banyak obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan atau tumbuhan, antaranya cacing. Kenapa cacing, Bu? Untuk membuat obat tikus. Yang kedua, ada kulit buah pinang. Untuk obat apa? Anti malaria. Yang ketiga, kumis kucing. Untuk apa itu, Nak? Mengobati infeksi saluran kencing. Yang keempat, kayu putih. Sebagai bahan apa itu? Minyak kayu putih. Kemudian yang ketiga, bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan kosmetik dan perawatan tubuh seperti lidah buaya. Siapa yang sering melihat lidah buaya? Pernah? Nah, bentuknya itu seperti apa, Manda? Ciri-ciri tumbuhan lidah buaya itu berwarna apa? Hijau. Terus? Ya, dia berwarna hijau. Terus dia ada kayak duri-durinya, tapi dia nggak tajam kan? Ya, itu bisa untuk apa? Menyubur rambut. Serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusirnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti padi. Padi itu
Kalau dikelola bisa menjadi apa, Nak? Beras. Beras dimasak menjadi nasi. Kemudian seperti kayu-kayu kalau dikelola bisa dijadikan bahan bangunan. Nah, sekarang ibu bertanya sama kalian. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua? Sebagai obat-obatan. Yang ketiga? Bahan kosmetik. Yang keempat? Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk pengetahuan mengenai apa materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Ibu mau kalian mengerjakan tugas secara individu. Soalnya Ibu bacakan dari sini. Soal pertama, apa saja pemanfaatan sumber daya alam yang kamu ketahui? Sudah? Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Oke, ayo dibuat setiap barisnya kumpulkan dari sana. Ami, kumpulkan tugasnya. Baris yang tengah, Amanda, kumpulkan tugasnya, Nak. Yang di pinggir Jaya, yang kumpulkan tugasnya. Sama dia di depan ya. Baiklah. Pelajaran kita pada hari ini, aku tanya lagi sama kalian. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama mengenai apa? Keanekaragaman Hayati. Nah, kemudian apa lagi? Keanekaragaman flora dan Fauna. flora di Indonesia terdapat di mana aja? Di bagian Barat.